Shalom saudara. Shalom. Lambaikan tangannya. Haleluya. Kami mengucapkan puji syukur dan terima kasih. Pada pagi ini kita boleh datang di tempat ini. Itu semua karena kebaikan dari Tuhan. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita berikan yang terbaik. Hanya Dialah yang kita puja. Hanya Yesuslah yang kita sembah. Terima kasih Tuhan. Yesus kami puja.
baik di dalam hidup kami. Engkau mengasihi kami, Engkau menjamah kami Tuhan. Kami perlu Engkau, kami perlu jamahan-Mu. Tanpa Tuhan kami tidak mampu, tanpa Tuhan kami tidak sanggup. Mari Tuhan Kau ada di dalam hidup kami, berkarya di tempat ini, mengurapi kami dengan kasih-Mu, dengan kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih. Di saat kami jatuh, Engkau yang mengangkat kami Tuhan. Di saat kami lemah, Engkau menguatkan kami. Di saat kami sakit, Engkau menyembuhkan kami dengan kasih-Mu, dengan kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Allah. Engkau sungguh Allah yang luar biasa, layak dipuji, layak disembah. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Tuhan. Katakan besar, besar, besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib. Besar, Engkau besar Allahku. Amin. Besar Allahku, jadikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Tuhan. Katakan sekali lagi besar. Amin. Besar Allahku, jadikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Tuhan. Selamanya besar dan ajaib Tuhan. Selamanya besar dan ajaib Tuhan. Berikan sorak-sorai buat Allah kita yang luar biasa. Haleluya. Dengan dihormat Ibu Gembala berdoa. Haleluya, haleluya. Sungguh Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang penuh dengan kuasa. Kalau sampai hari ini kami masih menikmati udara yang segar, kami masih menikmati kebaikan-kebaikan-Mu Tuhan. Kami percaya apa yang kami alami sampai hari ini, kami boleh merasakan semua karena kebaikan-Mu, karena keajaiban-Mu, karena kebesaran-Mu, karena kuasa-Mu ya Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih. Terima kasih untuk segala apa yang Tuhan sudah perbuat bagi kami. Kami boleh memasuki tahun 2025.
Tuhan, kami percaya kuasa-Mu yang ajaib itu akan menyertai kami. Kami akan selalu mengalami segala kebaikan dan kemurahan-Mu. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Mari Engkau memimpin kami di tahun yang baru ini ya Tuhan. Kuasa-Mu saja yang ada di dalam kehidupan kami. Kami rindu sukacita surga itu mengalir terus dalam kehidupan kami. Pribadi lepas pribadi ya Tuhan. Dan kami percaya akan segala kemurahan-Mu, keajaiban-Mu juga akan mengalir dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di dalam surga buat hari ini. Biar kami memuji-muji Engkau, menyembah Engkau, memuliakan Engkau di tempat ini ya Tuhan. Tuhan berikan sukacita senantiasa. Seluruh pelayan-pelayan-Mu Tuhan, urapi Tuhan, pakai mereka semua. Baik yang memimpin pujian, singer yang memainkan musik tamborin, lighting, LCD. Hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan, urapi. Biar menjadi bekal dalam kami berjalan sepanjang tahun 2025 ini. Terima kasih Bapa. Saudara-saudara kami yang mungkin karena ada kesibukan, karena ada Tuhan Yesus kesusahan dalam keluarga, Tuhan tolong, Tuhan hiburkan, Tuhan kuatkan, Tuhan bawa mereka untuk bersama-sama boleh datang di tempat ini. Terima kasih Bapa, kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami saat ini. Engkau yang akan memimpin ibadah kami mulai awal hingga akhir. Sehingga kami pulang, kami boleh mendapatkan semangat yang baru, kekuatan yang baru, kemenangan yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami siap memuji Engkau. Engkau hadir di sini. Engkau menjamah kami. Engkau memimpin kami mulai awal hingga akhirnya. Terima kasih Bapa di dalam surga. Dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan ibadah ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Tetap kita bangkit berdiri. Saudara ada sukacita? Berikan salam kanan kiri, katakan Allah kita Allah yang luar biasa. Haleluya. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa.
semangat untuk memuji nama Tuhan. Hanya Dialah sumber kuatku. Amin. Silakan duduk kembali saudara. Hanya Dialah sumber kuatku. Amin. Dialah Allah yang luar biasa bagi di dalam hidup kita. Amin. Mari kita siapkan hati kita saudara. Kita akan menerima kebenaran firman Tuhan. Di saat pagi ini kita boleh menerima kebenaran dari Tuhan. Dan di saat ini kita yang hidup kita kekurangan, kita akan diberkati dengan luar biasa. Amin. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Amin. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih. Sama-sama kita pujikan bersamamu Tuhan. Bersamamu Tuhan. Ku lewati semua aman. Engkaulah
biasa adalah anugerah-Mu besar di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kami yakin dan percaya 2025 tidak akan menyiutkan nyali kami untuk terus mengasihi Tuhan, untuk terus percaya kepada Tuhan. Karena kami yakin dan percaya Engkau sudah terlebih dahulu mengasihi kami Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, 2025 kami akan terus melibatkan Tuhan. Kami akan terus berpengharapan kepadamu, karena harapan di dalam Engkau tidak pernah mengecewakan Tuhan. New hope, harapan baru ada di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami mau saat ini, kami mau duduk diam untuk mendengarkan firman-Mu. Mari berbicara dari hati ke hati Tuhan, koreksi ke hati kami Tuhan, agar kami lebih dalam lagi untuk mengenal Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Yang percaya katakan terima kasih. Waktu yang sudah diberikan kepada saya. Untuk pagi ini judul perikop firman Tuhan adalah janji Tuhan dipenuhi dengan kasih. Saudara, saya mendapatkan judul firman ini beberapa bulan yang lalu di Surabaya, di salah satu gereja. Dan tetapi kupasannya berbeda, ayatnya pun berbeda. Nah, kenapa saya kemukakan janji Tuhan dipenuhi dengan kasih? Kenapa tidak dengan cinta? Ternyata ada perbedaan, saudara. Cinta dan kasih berbeda sekali. Kalau cinta itu ada tendensi, ada kepentingan pribadi. Tapi kalau kasih, itu rela berkorban, ya. Dia mengasihi dengan segenap hati. Dia mau mati. Dan kasih itu kekal. Wah, ini luar biasa. Jadi saya mendapatkan sesuatu bahwa ternyata kasih dan cinta itu berbeda, enggak sama. Kenapa saya sebut Tuhan itu penuh dengan kasih? Janji-janji Tuhan, firman Tuhan itu dipenuhi dengan kasih. Saudara tahu? Kita akan belajar bersama-sama. Yuk kita buka ayat di Yohanes 3 ayat 16. Yohanes pasal 3 ayat 16. Ini ayat tidak asing lagi bagi saudara dan saya. Sebelum kita membaca, saya ingin mengucapkan selamat tahun baru. Selamat menikmati hari baru, selamat menikmati bulan baru, selamat mempunyai Tuhan yang kuat, dan pengharapan di dalam Tuhan luar biasa menyertai saudara dan saya. Katakan amin. Puji Tuhan. Saya akan bacakan di Yohanes 3 ayat 16. Ini sudah ada terpampang di slide. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Wow, dahsyat enggak saudara? Saya membaca ayat ini berbalik-balik berulang kali, itu luar biasa. Jadi ternyata kasih Tuhan itu begitu besar, sehingga membuat satu tanggung jawab di dalam diri pribadi Tuhan. Dia ingin menyelamatkan. Manusia itu sudah berdosa. Dia ingin supaya manusia itu meskipun berdosa, dia ingin tetap menyelamatkan. Saya ingin kasih beberapa pandangan atau beberapa yang Tuhan sudah lakukan ribuan tahun yang lalu. Yang pertama, saudara, cerita tentang Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Itu sekitar 4.000, 5.000 sebelum Masehi, ya. Saudara tahu, waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, makan buah pengetahuan baik dan jahat, apa yang dilakukan Adam dan Hawa? Dia sembunyi, saudara. Kenapa dia sembunyi? Karena dia tahu telanjang. Dia sudah berdosa. Dia sembunyi di antara pepohonan, di antara pohon-pohon. Lalu Tuhan lewat di Taman Eden, dan Tuhan tanya, di mana engkau? Adam takut, saudara. Kenapa? Dia telanjang, dia malu. Sebelum dia berdosa, dia nggak malu. Ini efek dosa, saudara. Tapi apa yang dilakukan Tuhan? Tetap Tuhan mencari.
Di mana engkau? Siapa yang mengatakan sesuatu kepadamu sehingga engkau berbuat seperti itu? Hawa, dia menuduh Hawa. Adam menuduh Hawa, Hawa menuduh ular. Saudara, tetapi cinta kasih Tuhan tetap mencari yang namanya manusia. Saudara tahu, dan akhir cerita bahwa Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden. Diusir dari Taman Eden, tetapi sebelum diusir, dia diperlengkapi pakaian, saudara. Dari apa? Dari kulit binatang. Bayangin, bukankah ini sebentuk kasih yang luar biasa? Meskipun dia sudah bergelimang dengan dosa, meskipun dia sudah melanggar perintah Tuhan, tetapi dia tetap mencari manusia. Dia tetap memakaikan pakaian dari kulit binatang. Nah, saudara, itu Adam, saudara, sekitar 4.000-5.000 tahun yang lalu. Lalu yang kedua, air bah Nuh terjadi sekitar 2.800 sampai 2.900 tahun sebelum Masehi. Allah membuat perjanjian dengan Nuh, yaitu pelangi. Apa itu pelangi, saudara? Pelangi yang hijau, merah, kuning, biru. Itu kadang-kadang ada di awan setelah hujan turun, ya. Itu tanda bahwa Tuhan itu mengasihi manusia. Waktu air bah meluap, semua meninggal dunia, tetapi keluarga Nuh selamat. Dan Tuhan menyesal, makanya dia kasih satu pelangi untuk mengingatkan dia, Tuhan tidak akan bumi hanguskan, memusnahkan manusia dengan air bah lagi. Makanya dia kasih pelangi. Setiap ada pelangi, dia selalu ingat, oh iya, aku punya perjanjian dengan manusia, aku mengasihi manusia, dan aku tidak membinasakan manusia dengan air bah lagi. Inilah kasih Tuhan, kasih yang luar biasa. Makanya saya renungkan ayat-ayat demi ayat. Dahsyat. Ribuan tahun yang lalu sampai sekarang, Yesus tetap mengasihi. Allah mengasihi saudara dan saya. Katakan amin. Iya. Oh, ini bukti, saudara. Ada lagi bukti yang lain yang lebih spektakuler, saudara. Kalau tadi pelangi, sekarang kita lihat pembebasan bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Israel waktu itu diperbudak Mesir kurang lebih hampir 450 tahun. Bayangin, saudara. Kita Indonesia dijajah Belanda berapa? 350 tahun, ya. Tapi ini 450 tahun, men. Ini luar biasa. Tetapi apa yang dilakukan Tuhan? Tetap dia mengasihi bangsa Israel. Dia tetap mengasihi bangsa Israel. Dia tetap melindungi. Bahkan di Laut Teberau sekalipun yang luasnya begitu dalamnya luar biasa, dikejar-kejar oleh tentara Firaun. Apa yang dilakukan Musa hambanya? Dia angkat tongkatnya, dia pukulkan Laut Teberau. Laut Teberau terbelah. Bangsa Israel masuk melalui kedalaman air laut, menyeberangi. Bukankah ini kasih Tuhan? Bukankah ini sesuatu hal yang luar biasa yang gak ada di kitab-kitab lain, saudara? Bukankah ini menunjukkan kasih Tuhan yang sangat amat begitu dalam, tak terperkirakan? Bahkan di padang gurun, saudara tahu, tiang api pada malam hari dia menaungi dari dinginnya hawa di padang gurun. Kalau siang hari Tuhan memberikan tiang awan menaungi supaya gak kena sengat matahari. Begitu panas, begitu cintanya Tuhan kepada umat, begitu cintanya Tuhan kepada bangsa Israel, juga terhadap saudara dan saya. Amin. Buktinya saudara dan saya bisa mencapai 2024 dan kita sekarang menginjak 2025. Bukankah ini wujud kasih daripada Tuhan? Tuhan selalu memberikan kekuatan kepada saudara. Tuhan memberikan solusi kepada saudara. Apa yang gak mungkin menjadi mungkin. Kenapa? Karena Tuhan berkuasa. Tuhan itu penuh kasih. Dan kasihnya tidak akan menyia-nyiakan saudara. Dia tetap akan melindungi saudara, memberikan kekuatan. Lalu selanjutnya, saudara, itu masih di padang gurun, padang belantara, ya. Ini ada lagi, saudara, saya mencatat di sini. Ini sebagian yang saya catat, nggak semuanya, saudara. Kalau semuanya nggak cukup waktunya, ya. Jadi setelah pembebasan bangsa Israel kurang lebih
1450 tahun sebelum Masehi, menginjak kelahiran Yesus Kristus sampai mati, disalib, bangkit, hidup, naik ke surga. Abad 1 Masehi, antara tahun 30 sampai 33 Masehi, atau sekitar 2000 tahun yang lalu. Tuhan di ayat ini dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dikaruniakannya anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dahsyat nggak? Ada nggak kitab-kitab lain mengatakan seperti itu? Kalau engkau percaya kepadaku, aku akan memberikan hidup yang kekal. Tidak ada. Mereka masih mencari. Berbahagia saudara dan saya. Inilah jaminannya. Saudara, terhitung dari Adam dan Hawa sampai sekarang itu berapa tahun Tuhan mengasihi saudara dan saya? 6.000 tahun lebih. Saya belajar itu 6.000 tahun Tuhan tetap ada dalam kehidupan umat manusia. Bahkan terakhir 2000 tahun yang lalu Kristus mati untuk saudara dan saya. Wow. Bukankah kasih itu kekal? Kasih itu tetap ada dalam kehidupan saudara dan saya. Makanya saudara dan saya jangan menyia-nyiakan kasih Tuhan yang sudah diberikan 2000 tahun yang lalu kepada saudara dan saya. Katakan amin. Oh iya saudara, ibadah ini sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Karena apa? Cintanya yang luar biasa, kasihnya luar biasa di dalam kehidupan saudara dan saya. Wow, keren. Saudara tahu, ada kitab-kitab lain yang mengatakan bahwa Tuhan pernah turun, pernah menaungi umatnya, pernah satu bangsa dilindungi, masuk ke laut Tebrau, di padang gurun. Ada riwayat seperti itu? Ada sejarahnya? Tidak ada. Cuma di Alkitab. Cuma ada di dalam Kristus Tuhan. Cuma ada di dalam Yesus Tuhan, Kristus namanya yang kekal, yang luar biasa, yang tetap mengasihi saudara dan saya. Lalu pertanyaannya, kenapa harus takut? Masalah problem silih berganti boleh datang kepada saya. Aku punya Tuhan yang dahsyat. Aku punya Tuhan yang besar. Tuhan yang selalu memberikan perlindungan kepada saya. Karena apa? 6.000 tahun yang lalu sampai sekarang, Tuhan tetap ada dalam kehidupan saudara dan saya. Dia tetap akan menyertai. 2025 tidak akan menjadi hari yang baik. Alkitab mencatat, dunia tidak bernama baik. Dunia akan bernama kacau. Yang jahat akan semakin jahat. Yang penipuan di online akan berbagai macam variasi. Ya, Pak Gembala ya. Di judi di penipuan online ya, ada berbagai macam ya, modus operandi. Itu akan nanti bertambah lagi. Cara-caranya itu akan lebih spektakuler, tersawar. Semuanya akan terjadi dan dunia tidak bernama baik. Tetapi yakin dan percaya, kalau saudara dan saya tetap ada dalam lindungan Tuhan, tetap terhubung dengan Tuhan. Kan ada lagu ya, ku terhubung dengan Tuhan. Kalau saudara intim dengan Tuhan, yakin dan percaya, penyertaan Tuhan sempurna. Walau engkau di tengah kekelaman sekalipun, walau engkau di tengah keterpurukan sekalipun, walaupun 2024 masalah problem belum selesai sekalipun, yakin dan percaya penyertaan Tuhan selalu ada di tahun 2025. Katakan amin. Itu saudara, satu kenyataan yang luar biasa. Setelah dia bangkit, ya, dia mati, bangkit, hidup, dan naik ke surga. Apakah cukup sampai segitu? Tidak berbuat apa-apa lagi? Meninggalkan saudara? Ternyata enggak, saudara. Hei, saya mau katakan kepada saudara, waktu 2000 tahun yang lalu dia naik ke surga, dia enggak asal naik. Sebelum naik, dia akan mengirimkan seseorang penolong. Dalam bahasa Yunani, Parakletos. Siapa Parakletos? Roh Kudus. Katakan amin. Tuh, iya saudara. Ini
kemen-kemen saudara. Ini yang disebut ilahi, ini yang disebut Tuhan. Dia meninggalkan, bangkit 3 hari kemudian waktu disalib. Dia tidak akan meninggalkan begitu aja. Dia tidak akan melepaskan tanggung jawab. Kasihnya itu luar biasa. Tetap dia memberikan satu penolong kepada saudara dan saya. Siapa dia? Parakletos, Roh Kudus. Roh Kudus itu siapa? Ya, pribadinya Tuhan. Saya mencatat di sini saudara. Yang pertama, apa yang dilakukan Roh Kudus? Dia adalah pembela, penghibur bagi orang percaya. Lalu yang kedua, pemberi nasihat dalam kebenaran. Lalu yang ketiga, sumber pertolongan dan kekuatan. Wow, dahsyat bukan? Oh inilah. Jadi satu serentetan peristiwa besar yang dilakukan oleh Allah secara luar biasa. Itu untuk saudara dan saya. Bahkan dia mati di atas kayu salib sekalipun, dia tidak terus meninggalkan saudara dengan keadaan seperti itu, tetapi dia tetap memberikan pertolongan, yaitu Parakletos, Roh Kudus. Janji Tuhan ya dan amin. Apa ini ada di kitab-kitab lain? Ada, saudara. Hanya di Alkitab. Hanya di Alkitab menyebutkan Allah begitu luar biasa, menaungi setiap manusia yang percaya kepadanya. Dia tetap hadir. Makanya jangan sia-siakan ibadah. Amin. Ibadah itu perlu. Untuk apa? Kita mengucap syukur buat keselamatan yang Tuhan berikan. Bukan hanya hidup untuk sementara, tapi hidup yang kekal. Saudara, beberapa hari yang lalu saya ada di Jogja untuk tahun baruan dengan istri, mantu, anak, dan cucu 3. Saya nginap di hotel di daerah sekitar Malioboro, Hotel Wis, dan kami nginap di situ. 31 berangkat, kami nginap. Paginya, nah ini orangnya kan suka jalan-jalan saudara. Paginya saya jalan-jalan sama selfie di daerah Malioboro, Yogyakarta. Nah setelah itu saya kembali ke hotel, karena ada lift ya. Saya pencet, saya masuk, saya pencet lift. Kebetulan waktu itu kamar saya ada di lantai 4. Nah, pencet tek, nyala saudara. Pertama nyalanya biru, yang kedua kan waktu dipencet ini nyalanya merah. Artinya apa? Dia sedang beranjak, liftnya sedang naik. Tengah-tengah mandek saudara, dek lu, matenggon. Saya tele-tele, loh, itu tadi tak tombolnya warna merah, sekarang warna biru. Loh, matenggon. Saya bingung saudara, saya panik. Sebab saya lihat di YouTube banyak orang kejebak dalam lift ya. Liftnya ambrol pernah. Wah, orangnya enggak karu-karuan, stres. Terus di lift itu sampai berjam-jam. Saya kaget, loh, kok ini ya? Tak pencet satu lagi saudara, supaya saya kembali ke lantai 1. Tak pencet lagi, tek, nyala merah, mati lagi saudara. Loh, kok ini? Siapa ini? Terus enek suara gedebruk seperti itu saudara. Saya kaget. Saya gocekan itu loh, kan ada pipa saudara. Saya gocekan di pipa ya, tek, gini. Saya takut. Takut apa? Nanti jatuh dari lantai 4 ke bawah. Duer, wah, enggak karu-karuan itu saudara. Apa yang saya lakukan saudara? Saya berdoa. Saya katakan, itu kan ada tombol-tombol kotak ini ya. Ada 12 lantai. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Loh, orang dalam keadaan panik, bagaimana bisa berdoa bla 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 bla? Enggak bisa lah. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Wah itu toh. Saya diam sesaat. Saya berpikir, wah ini kan digital. Enggak boleh asal pencet tok 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 ting ting ting. Enggak boleh, tambah rusak saudara. Makanya saya diamkan beberapa saat. Setelah saya berdoa, saya diamkan. Saya telepon istri saya. Saya telepon pertama, tak lihat loh, kabel datanya mati. Kabel data itu mati saudara di dalam lift itu. Sebab liftnya mati. Loh, tak anteni lagi. Loh, apa sih ini? Kasih ngubungi istriku. Terus nyala saudara, langsung tak telepon. Sing terima sapa? Cucuku saudara Jesslyn. Apa kong? Mana mak lagi repot. Aduh. Ya wis, ngomong ngono.
engkau kejebak di lift, tak gitu loh. Terus saya matikan, terus nggak ada harapan di situ. Saya lihat lagi, saya penelengi gini, saya masih takut terus, saudara. Soalnya apa? Masih tetap di antara lantai 1 dan lantai 4 di tengah-tengahnya, saudara. Saya lihat gini, terus saya beranikan diri. Kan sudah agak diam sebentar, sudah agak nggak terlalu cepat ya. Saya mentik-mentik lagi. Saya kembalikan ke lantai 1, saudara. Tak lihat lagi. Loh, turun, saudara. Pelan-pelan. Buka sedikit, langsung saya keluar, saudara. Langsung saya keluar, langsung ke resepsionis. Mas, ini apa ini? Lift yang saya pakai, saya kejebak di lift hampir 10 menit loh. Loh, kenapa Pak? Gak bisa naik, gak bisa turun juga, barusan turun saya. Loh, waduh, seperti itu ya. Coba saya lihat. Terus dia ke lift. Coba Pak, pindah yang di lift satunya. Akhirnya saya pindah di lift satunya. Akhirnya saya sampai di lantai 4. Puji Tuhan. Bukankah Tuhan baik? Amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Ini sepele, man. Tetapi kalau kita lihat di YouTube banyak orang kejebak di lift, bahkan sampai mati, nggak mati ya, sampai pingsan. Karena apa? Kehabisan udara. Liftnya nggak buka-buka. Karena apa? Konslet. Ternyata diselidiki, orang panik selalu mencet terus, pencet. Itu kan digital. Itu enggak boleh terlalu banyak dipencet, saudara. 1, 2. Terus saudara harus berdoa kepada Tuhan. Karena apa? Janji Tuhan, siapapun yang percaya kepadanya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan apa? Peroleh hidup yang kekal. Loh, itu loh. Bukan hanya hidup tok, tetapi dia akan memberikan hidup yang kekal. Itu loh, saudara. Jadi saya mengalami Tuhan waktu tahun baru kemarin. Wah, rasanya saya pucat, rasanya saya pengen minum banyak, saudara. Iya, saudara. Saya bingung pada waktu itu. Saya pencet kanan kiri dulu, mati. Kabel data HP bisa mati, saudara. Bayangin, gak bisa terhubung dengan siapapun. Tapi Tuhan itu luar biasa. Tuhan itu janjinya tidak asal asbun, tetapi janji Tuhan dipenuhi dengan kasih. Karena apa? Janji manusia kalau dipenuhi dengan cinta, itu kadang-kadang tendensinya lain, punya kepentingan lain, saudara. Semuanya akan amburadul. Tetapi janji Tuhan tidak akan pernah amburadul. Janji Tuhan adalah ya dan amin. Dia akan melaksanakan apapun yang dia janjikan kepada saudara dan saya. Karena apa? Dia adalah pribadi yang luar biasa. Dia pribadi yang dahsyat, yang sanggup memulihkan kehidupan saudara dan saya. Jadi pertanyaannya, apa yang saudara takutkan? Seharusnya enggak ada. Karena kita punya Tuhan yang besar. Kita punya Tuhan yang dahsyat. Saudara tahu, Tuhan 2000 tahun yang lalu pernah mati untuk saudara dan saya. Kenapa dia mati? Karena kasihnya begitu besar, kasihnya begitu luar biasa di dalam setiap kehidupan kita. Jadi sekarang gak usah takut. 2025, yuk kita selalu intim dengan Tuhan. Libatkan Tuhan di dalam segala perkara. Yakin dan percaya, hidupmu akan berubah. Hidupmu tidak akan sama lagi. Karena apa? Sesuai dengan janji Tuhan. Saya akan bagikan cuma 1 ayat, gak usah banyak-banyak, saudara. Karena apa? 1 ayat ini luar biasa. Ini luar biasa untuk saudara dan saya. Nah, Tuhan memberikan 1 ayat itu pun, kalau saudara cermati, kalau saudara masukkan dalam hati, kalau saudara lakukan itu ayat bereaksi secara luar biasa. Saya belum pernah saksi ya di tempat ini tentang di Gunung Kelut, belum Pak Aziz ya. Nah, saya akan saksikan satu peristiwa penting lah gitu, satu kesaksian di mana nama Tuhan itu sangat luar biasa. Waktu itu antara 2004 kalau salah ya, saya datang sama anak istri. Waktu itu saya masih pakai mobil box GC air minum ya, saya dipercaya oleh satu perusahaan di Surabaya yaitu GC air minum, jadi box kecil. Dan kami ingin hijrah ke Gunung Kelut. Waktu itu kan belum meletus. Kami ke sana. Nah, itu kami turun ke kawahnya. Waktu itu belum, kawahnya masih ada, belum meletus. Kami kerja-kerja di situ, anget airnya. Nggak tahu selang berapa saat turun kabut sudah. Halimun. Kabut itu kan putih sudah, pekat. Nah, ada saptam di atas. Naik, semuanya naik. Kabut turun.
semua pada naik. Anak istri saya 2, istri saya 1, itu naik semua. Ini kan perutnya gendut ya, nggak bisa naik. Waktu itu jalannya masih berbatu-batu, jadi sulit agak naik. Jadi mereka itu naik, cepet, hilang sudah. Nang diarah-arah, matengkon, saya tahu-tahu, di situ saya punya perasaan takut yang sangat luar biasa di Gunung Kelut. Kenapa? Halimun kabut itu turun terus, pekat putihnya minta ampun. Saya sama Bapak Gembala di sini nggak kelihatan, jalan nggak ketok sudah. Saya tahu-tahu, satu ayat yang saya ingat, roh yang ditempatkan dalam dirimu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Langsung saya berdiri, saya tengking, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Cuma itu toh. Setiap kali saya dalam keadaan bingung, panik, yang saya ingat cuma dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Kenapa? Dalam keadaan panik saya nggak bisa berdoa panjang, saya nggak bisa berdoa bertele-tele. Tetapi yang saya ingat adalah pribadi Yesus dan firman-Nya. Roh yang ditempatkan dalam dirimu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Apa yang terjadi, saudara? Saudara tahu? Kasih Tuhan itu luar biasa. Di depan sana, ya, waktu saya setelah menengking dalam nama Tuhan Yesus, itu ada satu kayak lubang, ya. Di sini gelap putih semua. Di sini remeng-remeng, mulai kelihatan jalannya. Bayangin saudara, di kanan kiri semuanya pekat putih, nggak kelihatan apa-apa. Tetapi di tengah-tengah itu ada satu kayak pintu yang oval seperti ini, dan saya masuk di situ. Ini jalannya, ini jalannya. Saya masuk, meskipun bebatuan, tapi saya bisa keluar lewat pintu itu, remeng-remeng. Sampai di tanah tangga, anak tangga, arek-arek ketok, istri dan anak saya kelihatan dari bawah. Tangganya kan naik lagi, setelah turun baru naik lagi. Itu arek-arek, saya kelihatan. Melalui apa? Melalui pintu oval itu yang ngeremeng-ngeremeng. Saya dituntun di situ, sampailah saya di atas. Setelah di atas apa yang terjadi, saudara? Saya ngiyup di kios-kios di Gunung Kelut. Sampai di atas, tetap kabut turun, hujan deras terusnya minta ampun. Saya nggak bisa bayangkan, seandainya saya masih ada di bawah, apa yang akan terjadi, saudara? Yang jelas saya tidak akan berdiri di tempat ini untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Saya sampai di atas, saya ceritakan kepada istri, anak-anak saya, Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang selalu memberikan perlindungan. Itu pun terjadi dalam diri saudara dan saya. Pada saat ini saudara mendengarkan firman Tuhan, jangan sepelekan dia, responi dia. Kasih Tuhan luar biasa. Ingin mengalami mujizat Tuhan? Ingin mengalami? Wah, kasih Tuhan luar biasa. Saat ini saya mengalami banyak mujizat yang Tuhan berikan dalam kehidupan saya. Kenapa? Karena Tuhan baik, Tuhan itu kasih, Tuhan itu luar biasa. Tidak mau melihat saudara dan saya binasa oleh karena dosa. Dia akan memberikan keselamatan, bahkan bukan hanya keselamatan yang ada di dalam dunia, sampai kekal, sampai sorga. Dia menyediakan itu semuanya. Untuk siapa? Untuk saudara dan saya. Oleh sebab itu, yuk sekali lagi di tahun yang baru, libatkan Tuhan. Ada masalah? Tetap. Saya ada masalah? Tetap. Ada banyak hal, ada banyak problem silih berganti dalam kehidupan saya. Tapi saya tetap ngandel Gusti. Mau ngandel Gusti? Amin. Percaya bahwa saat saudara percaya kepada Tuhan Yesus, yakin dan percaya, engkau tidak akan pernah terlantar. Banyak orang-orang Kristen yang saat ini sedang mengalami problem, ya, silih berganti di dalam hidupnya. Kenapa? Karena mereka sudah nggak percaya. Makanya saya mau katakan, orang yang melayani Tuhan belum tentu mengasihi, tapi orang yang mengasihi Tuhan sudah pasti melayani. Amin. Mau melayani Tuhan, mau mengasihi Tuhan, wow, dahsyat. Saudara lihat nanti tahun 2025 Jemaat Ebenezer akan banyak kesaksian, ada banyak kesaksian yang spektakuler
yang Tuhan berikan dalam kehidupan saudara. Kalau saudara dan saya tetap berdiam dalam area kebenaran firman Tuhan. Saudara, baca Alkitab, enggak usah terlalu banyak dihafal. 1, 2, 3, saudara masuk dalam hati. Saudara nanti akan diperhadapkan dengan situasi kondisi yang tidak nyaman, itu akan muncul dengan sendirinya. Saya di Gunung Kelut, yang muncul itu siapa? Apakah saya berteriak, "Ma, engkau tolong saya, Pak, tolong saya"? Enggak. Tapi saya berteriak dalam nama Tuhan Yesus. Yang saya ingat satu ayat, roh yang ditempatkan dalam dirimu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Mau apa lagi? Simple, kelihatannya sepele, tapi dahsyat. Saya mengalami Tuhan. Saya dituntun sampai di atas tangga. Kami mengalami Tuhan yang luar biasa. Mau mengalami Tuhan? Lambaikan tangan. Haleluya. Yakin dan percaya 2025 tidak mudah, tetapi yakin dan percaya bahwa Tuhan akan memberikan kekuatan. Makanya terakhir tadi dikatakan di Parakletos di yang bagian yang ketiga, dia adalah sumber pertolongan, dia adalah sumber kekuatan. Apa sih yang dibutuhkan manusia? Cuma pertolongan, kekuatan. Apakah butuh duit? Sebetulnya perlu, saudara. Turun satu kubok dari langit cepat habis, saudara. Tetapi sumber kekuatan dan pertolongan itu yang akan menjadikan saudara dan saya kuat untuk menghadapi situasi apapun yang terjadi dalam dunia ini. Itu yang bisa saya sampaikan supaya saudara dan saya tetap kuat di dalam Tuhan. Amin. Terima kasih. Yuk, pemain musik silakan maju ke depan. Terima kasih. Kita akan berdoa bahwa Tuhan itu baik, Tuhan itu luar biasa. Saudara, jangan terlalu berharap kepada yang lain, saudara. Jangan berharap kepada hal-hal yang lain, apalagi berharap kepada manusia. Karena apa? Manusia itu pada hakikatnya adalah manusia yang rentan, punya masalah juga. Tetapi berharaplah kepada Tuhan. Apa yang saya saksikan tadi, itu kiranya memberkati saudara dan saya. Puji Tuhan. Yuk kita tundukkan kepala. Terima kasih Bapa, Engkau Tuhan yang luar biasa dalam setiap kehidupan kami. Mengucap syukur buat segala kebaikan Tuhan. Kau baik, Kau luar biasa Tuhan. Pada saat ini Tuhan kami menerima firman-Mu, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Wow, dahsyat Tuhan. Biarlah kami jemaat-Mu di tempat ini Ebenezer meresponi setiap kasih Tuhan yang Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kami. 6.000 tahun yang lalu sampai sekarang Tuhan tetap setia, Tuhan tetap menyintai kami dengan kasih yang kekal. Oleh sebab itu Tuhan, mampukan kami meraih kasih itu, meresponi cinta Tuhan dengan segenap hati kami Tuhan, agar kami mengalami Tuhan setiap hari. 2025 tidak akan menjadi mudah bagi kami Tuhan. Banyak prediksi-prediksi yang lain mengatakan bahwa 2025 akan ada banyak hal yang terjadi Tuhan. Tetapi kami bersama dengan Tuhan, kami yakin dan percaya Engkau memberikan perlindungan, Engkau adalah sumber pertolongan, Engkau adalah sumber kekuatan bagi kami Tuhan. Kami tidak akan gentar, kami tidak akan goyah. Kami tetap bersyukur, kami tetap mau beribadah kepadamu, karena Engkau Allah yang tetap mengasihi kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Biarlah jemaat-Mu Ebenezer 2025 tidak menjadi nyiut nyali mereka untuk terus menghadapinya bersama dengan Tuhan, melibatkan Tuhan di dalam segala hal, dalam segala perkara Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus hamba sudah berdoa mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Terima kasih. God bless you. Shalom, haleluya, puji Tuhan. Nabi Yesaya pernah berkata, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong dan menyelamatkan. Tadi sudah disampaikan kasih Tuhan luar biasa. Tetapi ada satu yang memisahkan kita dengan Tuhan, itu apa? Dosa dan kesalahan. Adam dicampakkan ke bumi. Bangsa Israel dalam tawanan sekian ratus tahun. Di Mesir 450 tahun.
Saudara yang dikasih Tuhan, tetapi Tuhan tidak membiarkan umatnya ketika bangsa Israel mau habis, ketika kelaparan, regenerasi tidak ada. Tuhan mempersiapkan Yusuf. Tuhan menyelamatkan generasi dan Israel dan gereja Tuhan sampai saat ini terus berkembang. Artinya apa? Tuhan itu tetap menyertai gereja, jemaat, anak-anak Tuhan. Mari kita tetap semangat. Nah, karena kita masih di tahun baru, di 2025, ini ibadah minggu yang pertama. Kalau ibadah perjamuan kudus yang pertama hari Rabu tanggal 1. Nah, saat ini kami membuka kesempatan, langsung saja maju, nggak usah malu-malu, bersaksi menyaksikan tentang kebaikan Tuhan. Saya kasih jatah 3 orang. Mari Mbak Kesi maju. Ayo langsung. Nanti ada 3 ya. Puji Tuhan, terima kasih untuk waktu yang diberikan. Saya akan menyaksikan kasih Tuhan dalam kehidupan kami, keluarga kami di tahun 2024. Berkat Tuhan bukan tentang harta, berkat Tuhan bukan tentang kekayaan, tetapi bagi saya setiap persoalan, permasalahan, pergumulan itu juga suatu berkat dari Tuhan. Kenapa saya bilang bahwa setiap kita manusia memang banyak masalah? Kenapa saya bilang pergumulan juga berkat dari Tuhan? Karena Tuhan ingin menguji setiap kita. Tetapi di setiap ujian yang Tuhan berikan, saya merasakan betapa luar biasa penyertaan Tuhan. Berkat Tuhan yang begitu luar biasa menyertai, menjaga, melindungi keluarga kami. Kalau saya pribadi, saya enggak kuat, saya enggak mampu melewati tahun 2024 tanpa Tuhan. Begitu banyak hal-hal yang saya alami pribadi, karena saya emang orang yang gak mudah. Setiap ada masalah saya gak pernah cerita sama orang tua, enggak, sama suami enggak, sama anak-anak juga jarang saya. Semua saya pendam sendiri, semua saya hadapi sendiri. Itulah saya. Dan benar-benar saya merasakan betapa lemahnya saya di tahun 2024. Saya seperti nggak kuat saat itu. Saya benar-benar, saya merasakan saya itu nggak kuat, saya itu nggak mampu. Saya selalu menangis. Tetapi suami saya nggak tahu, karena saya kalau nangis itu emang sembunyi-sembunyi. Di mana saya, tetapi Tuhan itu tahu kekuatan, kemampuan saya menghadapi setiap ujian itu ya saudara. Di mana saya masih mampu, Tuhan masih memberikan ujian-ujian itu dalam hidup saya. Dan saya hadapi dengan air mata. Tetapi saya tetap berdoa sama Tuhan. Tuhan, berikan hikmat-Mu. Tuhan, berikan kekuatan-Mu. Tuhan, tetap berikan hamba-Mu kerendahan hati untuk menghadapi setiap ujian yang Tuhan izinkan terjadi. Dan suatu kali kejadian-kejadian yang terjadi itu, akhirnya saya itu benar-benar lemah saudara. Saya benar-benar gak kuat saat itu.
Dan saya bilang sama Tuhan, Tuhan ampuni aku gak kuat, aku nyerah Tuhan, saya bilang. Tapi saudara tahu, saat saya katakan bahwa saya sudah gak kuat, saya lemah, Tuhan memberikan yang terbaik bagi saya. Tuhan kembali memberikan sukacita itu dalam hidup saya. Saya bilang, Tuhan, kuasa-Mu memang sungguh luar biasa. Engkau tahu kekuatanku. Dan di saat aku benar-benar lemah, di saat aku benar-benar menyerah, Tuhan memberikan kekuatan baru. Tuhan memberikan pengharapan baru bagi saya. Dan memang saudara, di mana saya itu merasakan di tahun 2024 keunduran saya melayani Tuhan, itu benar-benar membuat saya semakin lemah. Di tahun-tahun sebelumnya saya nggak pernah doa-doa. Jam-jam doa itu saya tuh kalau nggak datang tuh rasanya eman. Tuhan sudah baik sama saya. Tuhan sudah begitu luar biasa menyertai perjalanan kami. Setiap kali ada doa saya itu kalau nggak datang memang benar-benar merasa sayang. Tapi tahun 2024 benar-benar saya mengalami kelemahan itu, saudara. Saya merasakan undur dari Tuhan. Dan ini yang membuat saya merasa begitu bodoh. Kenapa masalah yang saya hadapi membuat saya menyakiti hati Tuhan? Doa pagi jarang datang, doa sore kadang-kadang juga enggak datang. Padahal sebelumnya saya itu benar-benar selalu rindu dan rindu untuk terus menyembah Tuhan. Dan di tahun 2024 juga saya banyak menolak pelayanan. Saya enggak pernah menolak pelayanan itu. Berapa kali Om, maaf ya Om, maaf kalau sudah mengecewakan di tahun 2024. Padahal hati saya sebenarnya waktu menjawab juga sakit gitu, tapi karena keegoisan saya. Tetapi saya bersyukur ya saudara, kasih Tuhan memang luar biasa. Kasih Tuhan memang sungguh indah. Kasih Tuhan tidak pernah melihat siapa kita. Tuhan tetap sama meskipun kita seringkali menyakiti hatinya. Tetapi Tuhan menyatakan penyertaan, perlindungan, kekuatan bagi saya. Benar-benar Tuhan ajaib. Bukan mukjizat-mukjizat yang, tetapi berkat penyertaan, perlindungan itu sungguh luar biasa saya rasakan. Tanpa perlindungan Tuhan, tanpa penyertaan Tuhan selama di tahun 2024, saya nggak tahu. Saya nggak tahu, benar-benar nggak tahu saudara. Tapi saya bersyukur, saya berterima kasih. Meskipun menghadapi begitu banyak tantangan, persoalan, permasalahan, akhirnya saya pribadi bisa melewati tahun 2024 yang penuh dengan kesedihan bagi saya. Tapi Tuhan memberikan kemampuan saya untuk melewatinya. Memampukan saya untuk menghadapi setiap proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup saya. Dan saya rindu di tahun 2025. Saya sudah berjanji pada diri saya sendiri, saya gak akan lagi undur dari Tuhan. Saya gak mau lagi menolak pelayanan. Tetapi saya
akan kembali sukacita melayani Tuhan, karena disitulah sukacita yang sesungguhnya dalam hidup saya. Melayani Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, itu yang selalu menjadi kerinduan saya. Apa yang kita bawa saat kita sudah gak ada di dunia bukan apa-apa, tapi kasih Tuhanlah. Kasih Tuhanlah yang sungguh berharga dalam kehidupan saya. Dan saya mengucap syukur berterima kasih buat Bapak Ibu Gembala, juga semua jemaat Ebenezer yang sudah mendukung keluarga kami selama ibu saya mengalami sakit sampai dipanggil Tuhan. Saya mengucapkan terima kasih. Kiranya Tuhan yang memberkati saudara semua. Terima kasih untuk setiap dukungan-dukungan. Dan kami bersyukur saudara, meskipun emak saya ini bukan anak Tuhan, tetapi di akhir kehidupannya sebelum dipanggil Tuhan, saya sempat mengajak emak ini berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Saya percaya bahwa Tuhan juga mengasihi emak saya. Saya tuntun emak ini dalam nama Tuhan Yesus. Emak, ayo berdoa emak dalam nama Yesus. Puji Tuhan, emak mengikuti setiap doa-doa yang saya tuntun. Dan kami percaya Tuhan mengasihi emak dan memberikan yang terbaik bagi emak. Terima kasih. Kita percaya dalam kelemahan kita, dalam ketakutan kita, dalam kekhawatiran kita. Kita percaya bahwa Tuhan pasti menolong dan tak akan pernah terlambat untuk memberikan yang terbaik bagi kita. Saya akan angkat satu pujian ya Om. Saya akan mempersembahkan untuk Tuhan. Di dalam kekhawatiran, aku percaya Engkau ada bersamaku Tuhan. Di dalam kebimbanganku, di dalam kekhawatiran dan ketakutanku, aku percaya Engkau menyertai dan menolongku Tuhan. Saya mau suami dan anak-anak saya maju ke depan. Saya tetap rindu bersama suami dan anak-anak kami terus bergandengan tangan melayani Tuhan apapun yang terjadi di dalam kehidupan kami. Tetap kami rindu untuk selalu menyenangkan hati Tuhan. Saya undang semuanya, Meme, Cahya, Asan maju ke depan. Bersyukur punya anak-anak yang luar biasa. Meskipun angel-angel gampang, tetapi kok nggak mana? Asan, San, anak yang paling besar enggak bisa datang ke gereja. Itulah pergumulan yang masih kami hadapi, tetapi harus bersabar dan terus berdoa. Tetap bantu doa untuk anak ini semakin setia melayani Tuhan. Enggak ono, enggak apa-apa. Di saat ku takut, Engkau menopangku. Di saat ku gentar, Kau Tuhan penolongku. Di saat ku takut, Engkau menopangku. Di saat ku gentar,
Pujian ini menguatkan saya. Di mana saya ada begitu banyak kekhawatiran, ketakutan. Tuhan menolong, Tuhan menopang. Dan janjinya itu pasti dinyatakan dalam kehidupan kami. Kita percaya firman Tuhan akan selalu menjadi pegangan saya. Saya rindu di tahun 2025 firman Tuhan yang akan selalu memimpin dan akan membaharui saya dan keluarga untuk kami boleh menjadi yang lebih baik. Ini yang menjadi kerinduan saya. Terima kasih untuk waktunya Om. Tuhan memberkati. Puji Tuhan. Sebenarnya mau tak suruh pimpin pujian WL minggu ini, tak delok suarane entek. Baru ndalang kemana nggak tahu. Tapi sekarang suaranya wis jos lagi. Puji Tuhan. Selamat datang kepada Mas Ferry ya, bersama istri. Kali pertama ibadah di tempat ini, rumahnya jauh dari sebelah selatan, Ndoro. Ya, mungkin kalau mau bersaksi, memperkenalkan boleh, kami beri kesempatan. Mari Mas Ferry. Oh iya wes. Ada lagi satu terakhir, habis ini kita akan membagikan ayat emas untuk tahun 2025. Satu saja. Soalnya nanti minggu lagi ada. Kemarin sudah bersaksi, tahun baru tutup tahun bersaksi. Semua jemaat bersaksi. Kami buka untuk kali ini satu saja. Langsung maju ke depan. Saya tunggu, saya hitung 5 mundur. 5 4 kayak katanya hadiah aja. Oh, biasa. Ya, puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Ya, sebenarnya saya malas mau maju ini, tapi ada yang memberatkan hati saya lah seperti itu. 2024 ini ya banyaklah cerita-cerita, banyak sekali ya mungkin Tuhan titipkan dalam kehidupan saya. Entah itu pertemanan saya, entah itu beberapa sekeliling saya. Ini yang baru-baru saja lah, ini yang mungkin sebenarnya papa mama belum tahu ya. Jadi gini, sebenarnya sebelum kita kan sudah tahu ya pelayanan di tempat ini mendapat bantuan itu. Nah, ini kan saya dalam setiap pelayanan saya ataupun dalam berkat-berkat yang Tuhan titipkan ke saya ini kebanyakan ya beberapa saya titipkan ke mama atau beberapa saya simpan sendiri. Nah, tapi di tahun-tahun 2024 ini ya mungkin di pertengahan tahun lah ya, pertengahan tahun saya mendapatkan ya mungkin ya enggak banyak sih berkatnya, tapi saya mau, kalau anak-anak muda zaman sekarang itu namanya self reward ya, atau apa, self reward. Iya enggak, maksudnya saya menyisihkan berkat ini untuk saya pakai pribadi gitu loh. Nah, ternyata semakin seret gitu loh. Ternyata semakin seret. Nah, sebelumnya itu sebelum ada bantuan-bantuan ini, saya sendiri sih sama Victor mungkin ada keinginan untuk perubahan-perubahan yang ada di pelayanan di tempat ini, entah itu multimedia, musik dan lain-lain. Sudah ada planning. Habis itu ya itu saya kalau ada berkat mungkin mulai akhir-akhir tahun ini ada berkat, saya kasih ke mama gitu untuk ya sama Victor untuk ini sebelum ini. Habis itu dapat kabar bahwa ada bantuan itu. Itu saya pikir adalah, menurut saya adalah ketika saya mau ada niatan, ini masih niatan dulu. Belum, itu Tuhan tuh baik memang. Ini saya masih niatan, itu sudah dikasih bantuan itu loh. Apalagi kalau saya sepenuhnya gitu. Makanya saya menyadari bahwa ya saya mau berikan semuanya untuk Tuhan. Makanya kalau ada berkat saya kasih. Ini ya puji Tuhan, pelayanan di tempat ini sudah mulai ada perkembangan di dalam mungkin peralatan-peralatan yang masih
pelan-pelan, tapi saya yakin dan percaya semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Dan doakan di tahun-tahun 2024 ini prosesnya apa ya? Jadi kalau Bapak Ibu semua tahu, saya kan punya pasangan ya. Nah, dia ini seorang yang apa ya, gampang mikir, gampang apa ya, terlalu perhitungan. Dia tuh perinci perhitungan, nanti kalau ini misalnya. Ini kesaksian waktu saya lamaran itu, dia itu seperti merasa ragu, bisa nggak sih, bisa nggak ya. Saya pernah bilang, bahkan sampai dia ini juga orang yang seorang yang lebih baik nabung daripada, intinya kebalikannya saya lah. Dia ini bahkan saya pernah bilang sama Pak, dia itu mau beli somai aja loh di depan kantornya, dia nggak mau karena dia mau lebih mementingkan untuk nabungnya itu. Beli somai 5.000 mikir-mikir, itulah. Kebalikannya saya bilang gini, wes toh, kalau percaya ya percaya, jangan sampai jangan ada keraguan sedikit pun. Ya puji Tuhan, lamaran jadi. Terus saya juga pernah bilang sama dia, bilang, iki nabung aku gak nyekel duit. Aku ya pas gak nyekel duit ya, aku ngomong, percaya gak minggu ngarep untuk berkat? Ya percaya. Dia intinya dia mengakui kalau saya itu kalau saya itu kadang ngomong dan kayak kalau saya udah percaya dan punya iman mesti kejadian. Dan dia juga seperti itu mengalami. Iya Mas, beberapa kali saya ngomongin mesti kedaden. Itu saya bilang gini, minggu depan itu untuk berkat gitu. Ya walaupun berkatnya 100.000 kan lumayan tuh. Ya itu lumayan tuh. Ya intinya seperti itulah. Jadi harapan saya 2025 ini semua jemaat-jemaat Tuhan, bukan hanya saya, punya iman yang sama, punya iman dan percaya yang sama. Jadi jangan sampai ada satu pun keraguan. Kalau sudah percaya, wis percaya. Jangan sampai percaya terus pikir-pikir mana, itu nggak akan kejadian. Nah ini oleh sebab itu kan doa semua itu terkabul kalau kita sepakat. Kalau kita nggak sepakat, bukan cuma sepakat dalam mungkin kita punya suami istri ya, bukan cuma itu, kita sepakat sama Tuhan. Kita juga harus tahu sama isi hati Tuhan. Kalau isi hati Tuhan ini, kita juga harus sepakat sama isi hati Tuhan. Jangan memaksakan Tuhan sepakat sama hati kita. Nah ini yang harus kita rubah. Nah 2025 saya rindu kita terus punya iman, amin. Terus percaya sama Tuhan. 2025 kita penuh dengan berkat-berkat Tuhan. Puji nama Tuhan untuk kesaksian. Ini juga kesaksian, tidak mikir-mikir. Saudara yang dikasih Tuhan, apa yang tidak saya pikirkan dan itu Tuhan sediakan ketika kami mendapat bantuan 50 juta itu dari pemerintah. Saudara yang dikasih Tuhan, dan saudara bisa menikmati pavingnya dulu, blender dan besok Senin akan dipasang atap. Saudara yang dikasih Tuhan, itu semua berkat Tuhan dan sudah dialokasikan untuk sarana prasarana gereja 15 juta. Dan nanti ada tambah komputer 1, kemudian ada perangkat-perangkat yang lain, bisa live streaming, bisa untuk acara-acara, ada tamu-tamu, paling tidak ada YouTube Ebenezer. Orang tua saya, keluarga saya Muslim, setiap minggu dengar saya khotbah, dengar ibadah. Teman-teman yang ada di luar paling tidak ada 70, ada 35 yang lihat YouTube Ebenezer, GPD Ebenezer. Walaupun kita gereja di pojok, tapi kita boleh jadi berkat, amin. Makanya nanti dipersiapkan yang ada pelatihan workshop untuk ben gak saya maju mundur nyeteli. Jadi nanti Pesa mengatur, nanti ada yang bahkan multimedia ya, jadi supaya gereja kita nanti lebih maju, lebih bagus lagi. Ya memang diawali awalnya yang khotbah saya, yang main musik saya, karena jemaatnya 3. Nah kemudian saya ngajari satu persatu, kemudian hasilnya ini. Dan kami rindu juga
ada pelayanan-pelayanan yang baru di GBD Ebenezer, dan kami percaya nanti kalau ini sudah penuh, sekarang ini mendekati penuh, ada ibadah 2 kali, bisa pagi, bisa sore. Nanti pilih yang pagi, pilih yang sore, nanti kita buka. Amin, percaya? Ya, puji Tuhan, kita tetap semangat ya, walaupun di pojok, Tuhan ada di sini. Tolong ayat emasnya untuk kesaksian saya tutup ya, untuk minggu depan saya buka lagi. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur diberi kekuatan melewati tahun 2024. Banyak tantangan persoalan yang kami sudah hadapi, tetapi kalau Engkau yang sudah memulai dan Engkau akan mengerjakan, dan kuasa Roh Kudus bekerja dalam hidup kami dalam tahun 2025 ini, kami akan membagikan ayat firman Tuhan. Bagi yang belum mendapat pada tanggal 1 ibadah perdana perjamuan kudus, dan saat ini kami membagikan, kiranya ayat ini akan memberkati, menuntun kami, memberi kekuatan kami supaya kami tetap setia mengiring Tuhan. Kami terima ayat emas dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Yang belum bisa ambil ayat emas, yang sudah nggak boleh ya, 1 saja cukup. Saya mengundang WL Singer maju ke depan. Kita akan memberikan persembahan setelah pembagian ayat. Yang sudah mendapatkan ayat emas, semuanya sudah? Kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Bapa di dalam kerajaan surga. Kami mengucapkan puji syukur buat kasih-Mu, buat firman-Mu Tuhan, buat kesaksian pada saat ini Tuhan. Sungguh luar biasa. Engkau Allah yang mengasihi, Engkau Allah yang memberkati, Engkau Allah yang memperdulikan. Terima kasih Bapa. Kalau sebentar kami mau membalikan milik-Mu Tuhan. Sebelumnya Tuhan, Engkau menyucikan, menguduskan tangan-tangan kami yang memberi. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang kudus. Haleluya. Amin. Ojo sembrono sepuluh menjangkep derek Gusti sing manunggal siji loro telu ayo kanca padha melu papat limo enem derek Gusti
Jo sembrono sepuluh wis jangkep derek Gusti sing sepuluh wis jangkep derek Gusti. Sekali lagi sepuluh wis jangkep derek Gusti yo sing mantep. Puji Tuhan, terima kasih kepada Bapak Daniel sudah memberkati melalui firman Tuhan. Jadi bukan hanya pendeta yang khotbah di sini diberi kesempatan, kita semua ini hambanya Tuhan. Nanti ada kesempatan yang lain. Ya, pengumuman untuk ibadah sepekan Senin sampai Sabtu dimulai doa pagi. Mesti dimulai jam 4 pagi. Saya kalau berangkat dari rumah kadang-kadang kriip-kriip kendaraan sepeda motor, tapi datang di sini jam 4. Jam 4 berdoa kepada Tuhan. Walaupun kelihatannya enggak dijawab, walaupun kelihatannya biasa-biasa, tapi di dalam doa itu pasti nanti saudara akan merasakan bagaimana kebaikan Tuhan. Setiap Senin sampai Sabtu doa pagi. Kemudian hari Selasa dan Rabu doa malam. Doa malam di sini mesti membaca Alkitab. Baca Alkitab sudah berapa juz, ya hatam berapa kali, terus kita baca Alkitab. Ya. Kemudian hari Kamis ada ibadah gabungan wanita dan pria atau pasutri atau wanita atau pria. Kami mengharapkan semua keluarga-keluarga hadir di tempat ini Kamis jam 6 sore, ibadah perdana gabungan Bapak dan Ibu di tempat ini. Ya, di sini juga nanti kesempatan saya mengajari untuk melayani firman Tuhan, jemaat berganti yang mampu, yang bisa untuk menyampaikan firman Tuhan pada hari ibadah gabungan Bapak dan Ibu Pasutri. Ya, jam 6. Kami harapkan ya hadir, yang belum pernah hadir silakan hadir. Kemudian Jumat ada doa pelayan altar di tempat ini jam 6 sore. Jadi diharapkan yang melayani sebaiknya itu ikut doa pelayan altar, khususnya dalam ibadah minggu yang WL, yang singer bisa hadir berdoa pada hari Jumat jam 6 sore. Setiap Sabtu ada latihan musik untuk minggu jam 7 malam. Ya, kemudian Minggu ada ibadah remaja pemuda jam 6 sore. Hari ini ada kunjungan ke Wates, jadi ibadah remaja dialihkan ke Wates. Kemudian hari Minggu jam 7 pagi seperti ini ada ibadah sekolah minggu gabung seperti ini. Kemudian habis mau masuk firman Tuhan, anak-anak diboyong ke tingkat atas belakang. Di sana ada sekolah minggu. Jadi pertama gabung bersama-sama, kemudian anak-anak dipisah. Kemudian kita firman Tuhan bisa kusuk, anak-anak enggak ribut, anak-anak sekolah minggu. Kita firman Tuhan seperti biasa. Ya. Kemudian kami ya direpotkan ya, Bamak Kecamatan Pare mengadakan Natal yang akan diselenggarakan di Convention Hall Simpang 5 Gumul, mengundang beberapa bamak-bamak kecamatan di sekitar Kandangan, Kepung, Kunjang, Pelemahan, sekitar Kediri, sekitar 800-an nanti yang akan hadir. Untuk itu kami mengharapkan ya, saya sebagai panitia sekretaris Bamak Kecamatan Pare, yang punya mobil silakan ngampiri, kumpul di sini, dimulai jam 5 sore tanggal 13 hari Senin. Gak bisa.
tanggal 13 hari Senin ibadah Natal, ini termasuk mungkin Natal terakhir mungkin ini, sudah Januari tanggal 13 di Convention Hall Simpang 5 Gumul. Ya, jadi jam 5 sore. Jangan sampai seperti kemarin, gak ada dikasih tahu siapa yang pergi. Nah kemudian ketinggalan, jangan sampai ada yang ketinggalan, supaya nanti kita sama-sama, apalagi saya yang ikut saya, paling tidak jam 4 harus siap, karena saya panitia, saya harus sampai di sana. Tapi kalau mungkin ada mobil Pak Usup atau mobil yang lain, silakan hadir di Simpang 5 Gumul. Untuk pelayanan WL sepanjang 2 bulan ini, Minggu tanggal 12 Mbak Kesi, Minggu tanggal 19 Yesika Andra, Minggu tanggal 26 Risma Angga. Februari ya nanti saya sampaikan di grup saja ya, Mas Denis, Ibu Nani, Ibu Ita, ya nanti disampaikan di grup Ebenezer. Kalau misalnya tidak bisa, bisa dioper memberitahukan. Saya jemput, sama-sama kita berdiri. Terima kasih. Terima kasih Yesus buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Kami bersyukur, berterima kasih karena Engkau baik. Engkau sudah memberkati ibadah. Kami menikmati pujian penyembahan. Kami menikmati firman dan kami menerima kekuatan dari kesaksian. Biar kehidupan kami di tahun 2025 semakin sungguh-sungguh dalam kami mengiring Tuhan. Memberkati setiap pelayanan, pemain musik, tim PAW, tamborin, semua yang terlibat, Tuhan pakai lebih heran lagi untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Memberkati setiap korban persembahan milik Tuhan yang sudah dipersembahkan, memberkati keluarga mereka, usaha mata pencarian pekerjaan mereka. Dan kami berdoa diberi kemudahan, diberi kelancaran, dibuatnya menjadi berhasil dalam nama Tuhan Yesus. Mary yang mengandung diberi sehat sampai pada lahirnya, ditolong oleh Tuhan. Umatmu yang ada di luar pulau, umatmu yang ada di luar kota, lindungi sertai mereka semua dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan. Kami berdoa untuk Bapak Samsi yang akan kembali beberapa hari lagi ke Jember. Tuhan sertai, lindungi anak, menantu, cucu yang di sini di perumahan Jombangan juga dalam perlindungan, dalam berkat Tuhan. Penyertaan menyertai. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa, kalau kami sudah menerima berkat, hanya tinggal untuk ongkos pasang galvalum, masih ada pengerjaan yang perlu dana untuk ngelepoh, untuk semen, bayar tukang. Kami berdoa Tuhan cukupkan. Apabila ada umatmu yang mau berkorban, dan kami percaya Tuhan yang balas, Tuhan yang memberkati supaya bisa meneruskan pengerjaan ngelepoh yang ada di gereja dan di depan ini. Tapi semuanya kami serahkan dalam tangan Tuhan. Pak Nardi yang bekerja, temannya, tukangnya yang sakit, kami doakan dalam nama Tuhan, Tuhan jamah tukangnya yang sakit supaya sembuh sehat, supaya bisa kerja melanjutkan pekerjaan di tempat ini.
Terima kasih. Kita akan jalani hidup sepanjang minggu. Kita akan pulang. Terimalah berkat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus, penyertaan perlindungan, kuat kuasa Roh Kudus yang menyertai kita saat ini sampai selamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus, yang percaya katakan amin.